kesejahteraan para sahabat Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Sebelumnya mari kita mulai dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang memang Maha Baik, terima kasih atas nafas kehidupan baru yang Kau berikan pada hari ini. Sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dari bimbingan hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Ampunilah kami atas segala kesalahan yang kami perbuat. Dan semoga karena firman-Mu kami dapat menjadi orang yang lebih baik. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bacaan Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauh dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dan dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah kau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukanlah Mesias harus menderita, semuanya itu masuk ke dalam pengenalannya." Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit
ini kita akan membahas tentang isi Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Berapa lama saudara-saudari sudah menjadi pengikut Kristus? Apakah saudara-saudari benar-benar mengenal Dia? Seberapa jauh pengetahuan saudara-saudari dibandingkan dengan pengetahuan murid-murid Yesus akan Tuhan mereka? Dua murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus ini memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang Tuhan mereka. Mereka memiliki pengharapan kepada sosok Yesus, sebagaimana pengharapan orang Yahudi terhadap Mesias. Mereka sudah mendengar beberapa kali pengajaran Yesus mengenai penderitaannya demi penebusan dosa. Apakah yang mereka ceritakan mengenai pengalaman Yesus sesuai dengan pengetahuan itu? Lalu mereka baru saja mendengar mengenai kebangkitan Yesus. Mereka dapatkan dari para perempuan yang mengunjungi kubur Yesus dan dari beberapa murid lainnya. Saat mereka berjalan ke Emmaus dan dihampiri Yesus, Yesus pun sudah ungkapkan kepada mereka bahwa Ia telah bangkit. Hanya mereka saat itu belum sadar dan belum mengerti tentang apa yang dikatakan Yesus. Ternyata saat itu mereka hanya memiliki pengetahuan tanpa menyadari maknanya, sehingga Yesus harus mengulangkannya lagi kepada mereka. Akan tetapi, mengapa mereka tidak mengenal Yesus segera? Lukas menyatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apakah itu? Apakah karena mereka berpikir dengan nalar pada umumnya, sehingga peristiwa kebangkitan tidak dapat mereka terima dengan akal sehat mereka? Atau perasaan putus asa yang begitu mendalam sehingga tidak dapat mengenali Tuhan yang berdiri di depan mereka? Walau begitu, Tuhan dengan sabar membimbing mereka sampai mereka sadar. Saat itu, Ia memperagakan ulang perjamuan terakhir bersama para murid sesaat sebelum penangkapan dan disalib. Mereka akhirnya sadar dan dapat mengenali Tuhan yang sudah bangkit. Mengenal Dia dengan benar merupakan anugerah. Dosa-dosa kita menghalangi mata iman kita. Akan tetapi, membuka diri kepada Tuhan, bersedia percaya pada firman-Nya, merupakan kunci untuk mengenal Dia dengan benar. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah perkataan-Mu menerangi jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Ajarilah kami firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu agar kami semakin dekat dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.